Nggak, maksudnya yang berhak mendapatkan huntap itu 8.000 lebihan. Cileuksa. Ayolah teman-teman Karang Taruna Kecamatan Sukajaya ini bangkit dan terus bergerak. dan percayalah tidak ada kata tidak mungkin ketika kita punya cita-cita, kita punya kehendak dan pasti terwujud. Sehat-sehat. Sekarang kita di Sukajaya nih, Bro. Sukajaya. Nah, cuman kalau ngomongin Sukajaya, ada yang menarik. Apa nih? Dulu kan bencana 2019 kan ya? Iya. 2020. 2020 bencana. Bagaimana sekarang kondisi setelah bencana ini udah 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun setelah bencana. Pak Ketua. Masih ini ya. Kalau keadaan ekonomi udah berjalan ya, tapi untuk huntap sampai detik ini ya belum inilah. Belum Oh, terrealisasi. masih huntara ya? Masih huntara. Oh, masih huntara. Masih huntara. Ada berapa unit lagi kalau tahu? Kalau boleh tahu? Yang apa nih? Yang huntara? Yang huntap yang belum sama sekali. Yang belum sama sekali. Baru Desa Uruk ya? Yang ada huntap ya? Yang ada huntap baru Desa Uruk. Belum diisi. Tapi belum diisi sampai sekarang. Belum diisi sama warga. Warga. Oh gitu. Kayaknya belum ada peresmian itu. Peresmian. Nah, sejauh ini Karang Taruna dilibatkan nggak tuh untuk pasca bencana lah ibaratnya ya, Pasca bencana. memfasilitasi warga supaya memiliki rumah yang layak. Ya. Kita sangat mobilisasi sih, saling gebor-gebor lah kita di media untuk lebih cepat lah untuk huntap ya, karena kasihan juga ya pas musim hujan gitu kan, apalagi orang yang udah suami istri ya. Aduh, Emang ngintip. itu yang huntara itu dibangun pakai, bukannya udah dapat semua, Kang Udi? Apa tuh? Yang huntara udah dapat semua belum? Huntara udah dapet. Yang para korban itu? Kalau huntara mah udah dapet. Oh. Kalau huntap yang belum. Oh. Kemudian yang tetap ya. Butuh proses kesabaran ya. Kesabaran. Proses kesabaran. Tapi kan udah lama itu, udah sabarnya udah lewatan batas ya. Udih. Di beberapa wilayah kayak Desa Cisarua sudah mulai garap lahan buat Iya. huntap. Oh. Sebatas itu. Iya, iya. Sarua, Pasir Madang ya. Pasir Madang, Madang Cileuksa. udah Cileuksa. Baru 3 desa. baru 3 desa tuh. Itu juga baru 300-an kalau nggak salah untuk 300 menghutang. unit. Iya. Oh gitu. Emang semuanya berapa ratus, Kang? Hampir 8.000 lebih kalau nggak salah. Wah. Serius? Nggak, maksudnya yang berhak mendapatkan huntap itu 8.000 lebihan. Cileuksa juga hampir semua ya. 8.000 kakak. Enggak, Cileuksa itu hampir semua rusak. Oh kondisinya. Kondisinya yang paling parah kan Cileuksa kan. Kalau Huntara sendiri sekarang ada berapa unit? Lebih Setahu dari apa? 8.000 lah kalau nggak oh, kalau huntara berarti udah ada. Udah ada. Nah, Kalau cuman huntara huntap udah Tinggal belum. huntap aja ya. Gimana Pak Ketua itu? Kayaknya rada seru nih. Kan kalau Karang Taruna itu kalau ngomongin bencana bener-bener ke sosial banget kan gitu ya Pak Ketua? Iya, memang pengalaman kita kemarin dari mulai bencana alam ya, bencana non alam termasuk COVID, kita pasti selalu paling depan lah, garda terdepan gitu kan. Walaupun terkadang banyak pihak yang melupakan, gawe mati tah gawe wae gitu nya. Tah gawe we karena bagian pagawean nu itu mah pasti Karang Taruna gitu nya. Iya, karena Ai giliran aya alokasina lobana dipohokeun tah. Karena pernah terjadi ya di kita ya. Terjadi kita sama hampir 3 bulan ya di kecamatan ya kita. Wah serem aspirasi Bekerja. semua nih podcast tadi. 3 bulan kita di kecamatan. Di kecamatan. Iya, termasuk hampir kan kayak nanggung Karang Taruna bikin posko, termasuk kerja bantu. Di sini juga kita bikin 3 posko kan di Sukajaya kan, di Nanggung 2 posko. Oh, posko luar biasa. Ya kayak kemarin setiap bencana di wilayah lain saja lah ya, kayak kemarin kita di Purasari, Purasari. kita punya posko. Di Wiliang Kita ya? bantu pemerintah desa bagaimana memanajemen bantuan buat para korban kan. Artinya memang ya kita harus selalu hadir di hal-hal kayak gitu. Panggilan hati nurani ya ketua. Gitu. Tapi si dia ya. Iya, curhat kayaknya nih ketua nih. Ketua. Tadi teh Pak Ketua, kan selain kita ngomongin bencana, saya lihat tadi sepanjang jalur ini ya, ini Pasir Madang ya? Iya, Pasir Madang, Desa Ya, Pasir Madang. Desa Pasir Madang. Ini pemandangannya cukup indah Pak. Ih, Masih banyak tanah-tanah kosong juga nih kayaknya. Gimana hampir menurut Pak Ketua? 11 desa juga masih Ini banyak. tadi kita dengar dari bahwa ada 1.200 tanah 1.200 hektar ya tanah ya tadi. yang belum termanfaatkan. Ini sebetulnya perlu, kalau menurut saya perlu dibikin program yang bagus ya, sinergi semua pihak untuk bagaimana memanfaatkan lahan itu lalu menjadi program peningkatan ekonomi masyarakat gitu. Oh, Ini keren kalau bisa dimanfaatkan kan gitu. Tinggal masalahnya ya perlu goodwill, perlu political will Iya. dari para pemegang kebijakan bagaimana agar itu bisa termanfaatkan. Sehingga masyarakat Sukajaya bisa lebih makmur. Setuju. Terutama Mang Udi ya supaya gerak kawin.
Orang nikah heula. Aduh. Pak Sekjen gimana? Menurut Pak Sekjen di Sukajaya sejauh ini ngelihat perkembangan pasca bencana tadi dengan ekosistem bahkan pemandangan alam yang bagus. Indah banget. Indah banget. Ini kan potensial banget, bukan hanya sebagai wisata, buat pertanian dan segala rupa juga kan bisa didorong. Sebenarnya ada nggak sih hambatan-hambatan yang memang membatasi atau menjadi rintangan Karang Taruna untuk dapat memanfaatkan itu? Nah, kalau berbicara di Karang Tarunanya, terhambat yang pertama mungkin di sumber daya manusia di Karang Tarunanya dulu. Iya. Kita tidak bisa terjun langsung secara toh-tohan gitu. Kita hanya sebatas sementara ini saling koordinasi, saling konsolidasi kayak gitu. Melihat potensi yang ada disampaikan kepada pemangku kebijakan gitu juga. Harapannya pemangku kebijakan juga paham akan potensinya, paham geraknya akan kemana, karena tujuan akhirnya adalah pemulihan masyarakat terdampak bencana gitu harapannya. Tapi apapun hambatan di Karang Taruna, apapun hambatan di wilayah Sukajaya khususnya, Karang Taruna insya Allah selalu hadir bersosialisasi dengan masyarakat. Ya intinya ingin membawa masyarakat melupakan momen bencana, kemudian menjalani hidupnya dengan lebih baik. Move on ya. Move on dari si dia tuh. Curhat dewa. Move on dari Kawin, situ. ya. Luar biasa. Nah, untuk Kang Medi nih. Kang Medi, kalau ngomongin bencana kan sudah berawal tadi dia bilang kita harus move on. Move onnya Indonesia adalah menghadapi tadi bonus demografi. Nah, cuman tantangan kita sekarang adalah udah adanya kita mempersiapkan bonus demografi tapi di masa digitalisasi gitu. Nah, menurut Kang Medi gimana nih pemuda harus menanggapinya? Coba kunaon ka urang berat wae. Artis digital. Artis YouTuber. Irfan Darajat channel. Parung Panjang channel terbaik. Boleh Kang. Jadi begini Kang Randi ya. Setelah saya tadi berangkat ke Sukajaya 2020 kan sempat kita bahas tadi. Iya. Bencana alam di Sukajaya, di Nanggung, dan emang paling parah di Sukajaya. Ternyata ketika saya melihat potensi yang sekarang, kondisi dan keadaan wilayah sekarang, itu sudah menurut saya sih sudah cukup baik Ketua. Dengan infrastruktur jalan sudah mulai dibangun nih, walaupun belum semua nih ya. Dari mulai Cigudeg tadi kan masuk, terus sampai ke sini, alhamdulillah tuh jalan ya udah agak bagus, udah dibetonisasi gitu ya. Ya sekarang tinggal kita sebagai Karang Taruna, khususnya di Kecamatan Sukajaya gitu Kang Sekjen ya, melihat potensi ke depan, ini teman-teman harus bangkit, ya harus benar-benar peduli gitu, peduli terhadap masyarakat, peduli terhadap kondisi wilayah gitu. Intinya untuk menghadapi bonus demografi ke depan, apalagi dengan zaman digitalisasi saat ini Ketua ya, sudah sangat online lah, sudah sangat komunikasi, informasi sangat-sangat digital gitu. Jadi ayolah teman-teman Karang Taruna Kecamatan Sukajaya ini bangkit dan terus bergerak untuk kemaslahatan, kepedulian di masyarakat sekitar gitu. Intinya kita jangan hanya ya ada beberapa pengurus atau baik kecamatan maupun desa. Ya udah teman-teman, kalau bila perlu kita buat ininya pengurus desa berapa, kecamatan berapa yang benar-benar kompak lah gitu ya. Yang benar-benar kompak, yang solid ya Ketua. Betul. Nah, berarti sebenarnya kan kalau ngomongin digitalisasi Pak Ketua, itu bukan hanya di kota Bang Medi. Betul. Jadi kadang-kadang masyarakat Hampura, masyarakat di desa itu suka pesimis dengan digitalisasi. Padahal laporan kepala desa aja digital kalau sekarang. Ya, gitu. digital Kalau sekarang. Nah, menurut Pak Ketua nih, Kang Irfan Derajat, bagaimana teman-teman khususnya di pedesaan gitu ya bisa menangkap kesempatan digital untuk mensukseskan bonus demografi 2043 tadi? Memang di era digital saat ini ya, sebetulnya juga bisa menjadi peluang ekonomi buat masyarakat di desa. Tidak perlu ke Jakarta. Kita sering lihat di bagaimana, anggaplah artis-artis TikTok, artis-artis YouTuber itu banyak yang backgroundnya hanya bicara wilayah desa ya.
bicara pertanian, bicara peternakan, bicara program-program ekonomi di tingkat desa segala macam, termasuk kehidupan desa. Karena kehidupan desa itu sebetulnya juga bisa menjadi sangat menarik, gitu kan. Ya bagaimana kalau contoh misalnya kayak Alda ya, Iya, Alda. sama Amin, itu kan bicara desa. Nah sebetulnya tinggal teman-teman semua muda yang ada di wilayah Sukajaya dan bahkan Kabupaten Bogor peka konten apa yang memang bisa dieksplor di desanya yang bisa menjadi salah satu sumber pendapatan gitu kan. Gitu kan. Artinya di era digital saat ini sebetulnya peluangnya bagus gitu ya. Bahkan kalau kita mau jualan, mohon maaf ya, jualan pohon-pohon yang ada di wilayah kampung gitu saja dengan era online saat ini kan. Cepat. Beli, saya pernah ngalamin lah ya, beli apa namanya yang buat ikan itu, apa pohon-pohon kayak eceng gondok segala macam itu by online. Ada di online ya? Ada di online, eceng gondok, terus yang apa sih nama teratai, segala macam. Artinya yang sebetulnya kalau kita mau ngambil ke gunung atau ke hutan, cari pohon-pohon itu dan bisa dimainkan di online, gitu. Jual down. Artinya ini tinggal kita mau tidak, masalahnya tinggal itu aja kan. Jadi serba online sekarang Maya. Serba online. Semua online luar biasa. Nah, terakhir deh Pak Ketua, karena matahari juga seperti ingin pulang di matahari kan. Kita aja tuh udah backlight, hitam semua kelihatannya. Tapi gini Pak Ketua, terakhir saya minta quotes Pak Ketua. Bagaimana quotes terkait bagaimana pemuda bisa menghadapi bonus demografi 2045. Kalau pertama bahwa hidup ini pertama harus optimis, berpikir positif, dan percayalah tidak ada kata tidak mungkin ketika kita punya cita-cita, kita punya kehendak, dan pasti terwujud seandainya kita punya kemauan yang kuat. Man jadda wa jadda, man sobaro zofuro, kan gitu. Artinya kalau kita bersungguh-sungguh pasti akan sukses ya. Kalau kita bersabar pasti akan beruntung. Artinya ini sebetulnya kembali ke kita, termasuk kaya miskin itu tergantung persepsi pikiran kita. Kuncinya semua di pikiran kita. Dan satu hal, berani dan jujur. Cocok eta mah. Mantap. Jangan dulu seneng Pak Ketua Kecamatan, Pak Ketua Kecamatan saya minta quotes. Ya dari saya mah ya, yang penting kita pertama kerjasama lah. Intinya kerjasama lah. Gitu. Tanpa ada kerjasama, sebuah organisasi gak akan jalan. Nah ini cakep. Kedua lah, yang penting mah kita saling mengerti lah satu sama lain lah antara satu anggota lain gitu. Mantap. Untuk kemajuan Kecamatan Sukajaya. Pak Medi. Pokoknya teman-teman Karang Taruna Kecamatan Sukajaya intinya terus bergerak dan berbuat lah untuk masyarakat. Itu aja sih. Itu aja. Betul. Pak Sekjen? Oke, bagi Karang Taruna di Kecamatan Sukajaya khususnya, bagi para pemudanya, mari terus bergerak dan berkarya. Mantap. Mantap. Jadi luar biasa. Diskusi petang kita menghasilkan bahwa dunia digital. Kalau dulu guru-guru itu bilang bahwa buku itu adalah jendela dunia. Iya. Tapi kalau sekarang digital itu adalah gerbang dunia. Gerbang.